Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa kembali berbagi berkat kepada saudara-saudara semua melalui video yang saya lakukan. Saat ini saya sebelum melakukan pelayanan baptisan, beberapa waktu sebelum saya melakukan pelayanan baptisan kepada beberapa jemaat yang memberi diri dibaptis, saya dan saudara selalu diingatkan kalau dalam peristiwa sakramen baptisan kita selalu membaptis orang dalam 3 nama, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini yang dipercayai oleh gereja Tuhan turun-temurun sampai hari ini. Bahkan pandangan tentang Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah dengan 3 pribadi, ada keesaannya namun juga ada kejamakan tertentu yang ada dalam diri Allah dan ditandai dengan 3 nama yang sangat populer, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentu kita ingat amanat agung. Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini juga ada dalam pengakuan iman rasuli atau 12 inti pengajaran dari rasul-rasul, di mana mereka akui sebagai Bapa yang kita percayai, pencipta langit dan bumi, Halik langit dan bumi, putranya Tuhan Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus. Jadi jelas bahwa itu kepercayaan turun-temurun yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Tapi juga kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa akhir-akhir ini, bahkan dari sebelumnya juga sudah ada banyak pro kontra seputaran istilah dan ajaran Tritunggal. Dan hari-hari ini kalau saudara lihat di YouTube, salah satu pendeta yang sangat terang-terangan dan berani berseberangan dengan ajaran Tritunggal yang dipercayai oleh gereja, yaitu Pendeta Joshua Tewu. Dan akibat keberanian beliau terang-terangan itulah yang kemudian berujung dengan 1 atau 2 hari kemarin ada video di YouTube di channelnya Pak Yosua bahwa Pak Yosua dikeluarkan dari mengundurkan diri, lebih tepatnya ya, mengundurkan diri dari Sinode GBI ya. Dan dalam video beliau kurang lebih berdurasi 17 menit itu ada pilihan di situ, Pak Joshua yang ikut GBI atau Pak Joshuanya dipecat atau mengundurkan diri. Nah, saudara-saudara, alasan pengunduran diri tidak lain tidak bukan adalah masalah pandangan Pak Joshua Tewu dan Sinode GBI yang berbeda. Kelihatan dari video berikut, perhatikan ya. Tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi kealahan versi pengakuan iman GBI dan sebagai 3 manifestasi kealahan versi Joshua Tewu dapat segera berakhir dengan keluarnya saya dari keanggotaan dan berhentinya saya dari kepejabatan pendeta gereja GBI. Nah, dari video tersebut kelihatan sekali ya bahwa memang Pak Joshua dengan Sinode GBI tidak sejalan ya, bahwa versi GBI ya sama seperti pandangan gereja-gereja bahwa satu Allah dengan 3 pribadi ya, satu Allah yang esa dengan 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan versi Pak Joshua Tewu seperti yang terlihat dari video itu, dia mempercayai Allah dalam manifestasi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengertian atau pemahaman Joshua Tewu itu sudah ada banyak di YouTube. Saya awalnya tidak tahu, tapi ketika saya pelajari, saya ikuti, oh beliau ini ternyata mempercayai bahwa Allah itu esa dengan 3 peran ya. Dia Bapa, Bapa itu yang adalah Yesus, Yesus itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Sedangkan kita mempercayai Tritunggal adalah sehakikat sederajat, tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Lalu Tritunggal itu tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Tetapi Tritunggal itu sekalipun tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Dan data-data tentang perbedaan Allah Tritunggal itu, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain sebagai pribadi yang berbeda, itu sangat jelas di dalam Alkitab.
Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, kata bersama-sama dari kata Yunani pros itu menuturkan memang ada dua pribadi yang berbeda, sehakikat sederajat melekat. Firman yaitu Yesus dan memang hakikatnya Allah, dan Allah itu adalah Bapa yang dibicarakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Dan masih banyak ayat lain lagi yang mengingatkan kita bahwa memang tidak bisa ditoleransi, tidak bisa dibantah bahwa ini ajaran Alkitab. Bapak Yosua selalu mengatakan pelajaran Alkitab, full Alkitab. Tapi saya lihat memang kita manusia ini, pendeta kan namanya, penguasaan kita terhadap Alkitab pasti ada kurangnya gitu loh. Jadi dengan video-video seperti ini memang lebih kepada kita saling mengingatkan begitu. Ya, bahwa ada begitu banyak ayat yang menuturkan Bapa dan Yesus itu berbeda. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Ya. Di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang pertama, saudara lihat di situ siapa yang pimpin Yesus di padang gurun? Roh Kudus yang memimpin Yesus ke padang gurun. Ada Roh Kudus, ada Yesus. Bahkan ketiganya bisa hadir bersamaan dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17 ketika Yesus dibaptis. Ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, ada suara dari langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada suara Bapa. Jadi pelajaran apa yang saya dan saudara terima dari peristiwa pendeta Yosua Teu meninggalkan kependetaannya lalu keluar dari GBI? Saya lihat memang di sisi lain Pak Yosua cukup mantap dalam mempertahankan pandangannya. Tapi saya dalam hal ini, karena Sinode GBI adalah salah satu mitra saya di mana saya biasa melayani di GBI di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi saya pikir bahwa keputusan GBI luar biasa, dan saya percaya GBI dalam hal ini memang pertahankan ajaran Alkitab, di mana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu esa tapi pribadinya berbeda. Jadi saya suka juga dengan videonya Pak Yosua yang 17 menit itu. Dia berkata bahwa ya tinggal lihat aja mana yang akan menyesuaikan dengan yang mana. Apakah GBI yang menyesuaikan dengan Pak Yosua, atau Pak Yosua yang berdoa supaya Pak Yosua lah yang mengikuti GBI. Ya, Pak Yosua minta didoakan supaya kalau memang dia salah, dia kembali sesuai ajaran GBI. Lalu dia juga mendoakan GBI supaya kalau bisa kembali ke Alkitab. Jadi istilah kembali ke Alkitab inilah yang menurut saya ya harus betul-betul kembali ke Alkitab. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu beda ya. Yohanes 14 ayat 16-17 mengingatkan kita bagaimana Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa, ada aku, ada Bapa, supaya dia mengirimkan seorang penolong yang dimaksud adalah Roh kebenaran. Di ayat 17 itu berarti ada Yesus minta kepada Bapa, lalu Bapa kirimkan Roh kebenaran. Begitu. Lalu Yesus juga mengutus Roh Kudus. Bapa mengutus Yesus dalam Galatia itu pasal 4 ayat 4. Itu jelas di sana bahwa setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Nah, anaknya di situ Tuhan Yesus. Jadi saya pikir ayat yang menuturkan bahwa Allah itu esa tapi pribadinya tiga itu terlalu banyak. Stefanus sebelum meninggal, Stefanus dapat penglihatan kan dalam Kisah pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Kalau Anda baca di sana, Stefanus melihat kemuliaan Allah, melihat Bapa, melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus naik ke sorga, berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau memang Yesus adalah Bapa, buat apa lagi ada data dia duduk atau berdiri di sebelah kanan Allah? Jadi pelajarannya ialah saudara-saudara bahwa apa yang dipegang oleh Sinode GBI itu benar adanya ya. Ya, dalam hal ini mungkin Pak Yosua yang perlu rendah hati melihat kembali data-data yang begitu banyak, karena Pak Yosua sering mengatakan Alkitab, Alkitab, Alkitab.
Semua data yang saya sebutkan tadi Alkitab, itu bukan perkataan siapa-siapa. Sekalipun istilah Tritunggal itu dimunculkan pertama kali oleh Tertullianus, tapi sebenarnya konsep Tritunggal itu ya memang ya, isi hati Bapa sendiri. Begitu. Jadi Tritunggal bukan satu pribadi tiga peran, tapi satu Allah tiga pribadi. Ya, dalam video yang lain saya lihat Pak Yosua bilang, iya tapi nanti orang Islam bingung. Pusing amat sama orang Islam, kan kita punya agama, kita punya kepercayaan begitu. Hanya gara-gara perasaan dengan orang Islam dia mau bingung, ya urusan dia. Ya tapi bagaimana nanti mereka tidak bisa bertobat loh. Siapa sih yang bisa tarik jiwa? Kan Tuhan yang tarik jiwa. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun datang kepadaku, kata Yesus. Yohanes 6 ayat 44 ya. Tidak ada seorang pun datang kepadaku, kata Yesus, kalau ia tidak ditarik oleh Allah Bapa, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Itu sekaligus mengingatkan Yesus dan Bapa berbeda. Tapi orang bisa datang kepada Yesus pun ditarik oleh Bapa. Ya kan? Jadi menurut saya, kita tentu menghargai siapapun, tapi urusan dalam rumah tangga kita dan memang ada dasar ayatnya, ngapain pusing sama nanti gimana orang lain tidak ada urusan. Kita tetap percaya Injil yang sejati, kita tetap percaya Alkitab, ajaran kitab suci mutlak, tidak bisa ditawar-tawar ya. Jadi kiranya apa yang saya sampaikan ini berkenan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kalau ada anggapan dari orang-orang bahwa oh gereja karismatik tidak kuat dalam doktrin, salah satu gereja karismatik besar, saya GSJA, tapi saya bermitra dengan gereja manapun, salah satunya GBI. Jadi kalau ada anggapan orang, waduh karismatik itu doktrinnya tidak kuat, kata siapa? Lihat aja, GBI pertahankan pandangannya tentang Tritunggal, dan akhirnya Pak Joshua yang harus keluar. Jadi jangan bilang gereja saya pendeta karismatik, dan saya mempercayai karismatik pun sangat kuat dalam hal doktrin. Ya. Dan buat semua pendeta-pendeta karismatik memang wajib hukumnya kita perkuat diri dalam doktrin, sehingga betul-betul kita tidak kompromi, ya. Saya tetap menghargai Pak Joshua karena dia punya prinsip iman yang luar biasa, bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Hanya salah di dalam pengertian bahwa Bapa sama dengan Yesus, Yesus sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus, Yesus adalah Bapa. Salah itu tidak tepat. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Pak Joshua, kalau Pak Joshua nonton video ini, saya Pendeta Mel Atok sangat suka dengan semangat Pak, tapi memang kita harus jujur belajar Alkitab. Saya tahu Pak, pertama kali dengan keberanian Bapak membantah mu'alaf itu bagus Pak. Tapi sekali lagi kita lebih jaga perasaan Tuhan daripada perasaan siapapun dalam hal doktrin Tritunggal Pak. Itulah eksklusifnya kita. Dan memang kalau banyak kok orang-orang dari agama lain percaya Yesus, akhirnya Roh Kudus mampukan mereka untuk memahami doktrin Tritunggal kok. Jadi memang harus percaya dulu baru mengerti. Ketika percaya dimetrikan dengan Roh Kudus, maka akan dibawa kepada pengertian demi pengertian. Ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pendeta Mel Atok. Kiranya saudara bisa bagikan video saya ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya Pendeta Mel Atok. God bless you all.